Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, yang mana akan menyiksa dalam neraka apabila kita berbuat dosa dan durhaka kepada ibu dan bapak. Puji, mari kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci, Zat Rabbul Izzati, yang mana tak pernah ingkar janji dalam membagi rizki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tak lupa salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Fatima dari kelas 95. Di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Meraih Ketenangan Jiwa dengan Meyakini Qada dan Qadar. Ketenangan jiwa adalah harta yang paling berharga. Banyak manusia mencarinya dengan kekayaan, jabatan, atau hiburan. Namun, seringkali hatinya tetap merasa cemas dan gelisah. Mengapa meyakini takdir bisa membawa ketenangan? Orang yang yakin pada takdir tahu bahwa rezeki, jodoh, dan ajal sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha maksimal, namun hasil akhir kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindarkan dari penyesalan dan putus asa saat musibah atau kegagalan datang, iman kepada takdir membuat kita sadar bahwa ini adalah kehendak Allah. Orang yang beriman tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan atau berputus asa, karena yakin di balik setiap takdir ada hikmah yang luar biasa. Jika mendapat nikmat, kita bersyukur. Jika mendapat ujian, kita bersabar. Hati yang ridho akan selalu merasa cukup, dan disitulah letak ketenangan sejati. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah At-Takabun ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, tidak ada suatu pun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yakinlah, skenario Allah adalah yang terbaik untuk hambanya, meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Semoga Allah menganugerahkan ketenangan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menerima segala ketentuannya. Hadirin kaum muslimah rahimakumullah, Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa salah satu rukun iman adalah percaya kepada takdir Allah, yaitu qada dan qadar. Takdir Allah yang terkait dengan peristiwa alam tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Misalnya, bagaimana peredaran cakrawala, bulan yang berputar mengelilingi bumi, dan bumi mengelilingi matahari. Ketentuan rizki, jodoh, dan maut, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdurah. Yang artinya, dan ketetapan Allah itu merupakan ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa takdir sudah Allah tentukan sebelum alam diciptakan. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi,
Tidaklah seorang hamba yang mengaku beriman menganggap setiap perbuatannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa ada usaha dan kehendak dari dirinya. Juga tidaklah dia menganggap dirinya yang paling kuasa untuk berkehendak tanpa pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.